Oh iya, Kak, sorry ini kan ada beberapa teman-teman yang baru join ya di Ya. Alternativa. Jadi ya mungkin gue sedikit kenalin teman-teman ya, ini Kak Akib. Beliau ini masternya master ya. Enggak sih. Orang biasa. Ya beliau ini intinya ahli di bidangnya ya, dosen matematika ya di UIN. Teman-teman yang kuliah di UIN mungkin nanti akan ketemu beliau. Oke, selamat belajar. Boleh langsung dimulai ya Kak Akib ya. Ya. Semangat bro, persis ya. Materinya jangan lupa di download ya. Soalnya jangan lupa di download ya. Udah gua upload di Alternativa Station Hub. Nanti teman-teman bisa langsung download dari situ aja. Nanti sama pembahasannya kalau udah selesai di-upload ya, Sal. Oh ya, siap. Beres. Iya, supaya mereka nggak ini lamanya upload soalnya. Oke, gampang. Oh ya, jangan lupa teman-teman itu di mute dulu ya. Buat Kak Akibnya nanti biar enak. Oke. Nanti lu mute aja Kak. Biar apa? Gua udah Biar jadi in apa? Gua host belum ya. co-host. Ya, Nah, hostin dulu. tuh udah. Ya, kasih Kak Faisal. Oke, siap. Nanti di mute aja kalau misalkan ada yang bocor suaranya. Ya. Oke, gue cabut ya. Oke. Oke, kita bentar. Kayaknya mute dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semangat belajarnya? Oke, baik. Alhamdulillah, baik. Oke, semangat ya habis libur panjang ya. Habis libur semesteran, lumayan panjang. Nah, semoga semangatnya tetap membara ya, karena kita tinggal beberapa bulan lagi UTBK ya masih sama ya istilahnya UTBK ya. UTBK sama nanti persiapan ujian mandiri ya. Oke, untuk materinya, ya ini siapa yang ada yang pertama baru ikut hari ini? Ada yang pertama libur nggak libur sama aja ya. Ada yang baru pertama kali ikut ini? Atau ini udah yang kesekian? Oh, banyak juga ya yang baru pertama ya. Oke, banyak juga. Oh, banyak banget ternyata ya. Oke, sip. Berarti banyak anak baru ya. Nah, kalau gitu sedikit Kak Akib kasih tahu dulu ya, mungkin yang belum. Jadi kalau di matematika IPA ya, itu pembahasan yang ini semuanya IPA ya. Terus matematika IPA semuanya IPA yang kita bahas itu ada 21 bab ya. Jadi ada eksponen, logaritma ya, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, pertidaksamaan, sistem linear kuadrat, komposisi fungsi inverse, limit, turunan, dan integral. Nah, untuk semester lalu ya, sebelum liburan itu, kita sebenarnya sudah sampai ke turunan ya. Mungkin ada yang sudah mengikuti, kita sudah sampai ke turunan. Nah, untuk kalau yang baru ya, jadi mohon maaf, kita ngelanjutkan dulu materinya ya supaya selesai ya. Kita selesaikan dulu babnya. Nanti kalau sudah masih ada, insya Allah masih ada waktu ya, karena nanti mungkin kalau sudah mendekati kita bisa seminggu 2 kali ya. Nah, maka nanti kalau kita materinya sudah selesai, kita balik lagi ke bab 1 ya, eksponen dan bentuk akar. Tentu nanti dengan soal-soal yang berbeda ya. Jadi mungkin yang kemarin sudah pernah ikut sama Kak Akib
nggak apa-apa ikut lagi karena nanti soal yang kita bahas akan berbeda ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya materi kita itu tentang hari ini ya tentang integral karena minggu lalu sudah tentang turunan ya. Minggu selanjutnya insya Allah kalau matematika IPA itu hari Senin ya 4:30 itu ada matriks. Nah sudah saya sering katakan nih ke teman-teman yang sudah pernah ikut kelas KAKIP kalau ada soal ya yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas itu boleh di WA KAKIP aja. Beberapa sudah tahu ya kalau ada yang di grup WA ada KAKIP di situ nanti bisa nge-WA soal ya. Jadi kalau teman-teman punya soal tentang matriks ya kira-kira menarik ya kirim aja ke KAKIP gitu ya. Minggu depan kita bahas ya. Kayak integral ini ya, integral itu ada yang sudah mengirimkan juga nih. Nah, integral ada yang soal mengirimkan juga tanya, Kak Akib, tolong ini dibahas. Nah, nanti kita bahas ya. Itu ya informasi pertama. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan ya kalau ada soal. Lah, Kak Akib mas senang ya kalau ada yang punya soal ya. Jadi supaya nggak usah nyari-nyari gitu. Pakai soal kalian aja kalau ada gitu ya. Di minggu depan kita akan bahas matriks, boleh. Kalau yang akan bertanya tentang soal-soal matriks, kirim ke Akib, nanti minggu depan kita bahas ya. Seperti itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke materi? Saya bisa bagi materi. Oke, iya Kak ikut. Oke, Harun ya. Materinya nanti kita di-share di ini juga ya, di apa tadi yang di-share Kak Faisal itu ya. Ya Kak, itu kan kemarin mau lanjut integral. Oke, Jody. Oke. Aman ya? Oke, kalau aman langsung saja tanpa berpanjang-panjang ya. Kita belajar bersama materi kita hari ini yaitu tentang integral ya. Nah, oke. Mungkin saya ke Akib cek dulu ya. Apa sih definisi integral itu? Atau apa sih yang kalian ketahui tentang integral gitu? Ada yang tahu apa itu integral? Boleh bersuara ya. Boleh bersuara atau boleh kalau mau ditulis. Oh, Pak udah pintar nih. Inverse dari turunan ya. Ya, betul. Kebalikan dari turunan. Kebalikan turunan berarti naik ya. Naikkan atau anti turunan ya. Nah, terus di sini ada nanti yang kita bahas itu ya. Ada integral tak tentu, integral substitusi, sama integral tentu. Nah, mungkin ada yang tahu ya, kenapa sih disebut integralnya tak tentu gitu ya. Sama ada integral tentu gitu. Ada integral tak tentu, ada integral tentu. Dari tak tentu dulu deh. Ada yang tahu kenapa disebut integral tak tentu? Nggak tentu ya. Kenapa yang disebut nggak tentu ya? Nggak punya batas. Oke, boleh. Tak tentu nggak ada batasannya. Oke. Sebenarnya bisa itu ya, tapi sebenarnya kurang tepatnya gini. Oke, coba Kak Akib cek ya. Kalau kita punya fx gitu ya. Fx itu misalkan x kuadrat, ya kan? Turunannya apa? Turunannya, ingat turunan dari x kuadrat 2x ya, tentu 2x. Nah, integral itu kan berarti dia dari yang kalau kemarin yang diketahui fungsinya yang ditanyakan turunannya ya. Nah, kalau integral kan dibalik ya, kita tahu turunannya gitu kan ya. Ditanya fungsinya kan gitu. Gitu kan? Nah, berarti integral dari 2x itu ya kan itu sama turunan integral dari 2x gitu ya. Integral dari 2x itu sama dengan x kuadrat kan gitu. Nah, sekarang kebalikannya ya. Coba kalau kita misalkan ini 2x ya. Kenapa? Karena x kuadrat tadi diturunkan jadi 2x. Ya. Misal kita punya x kuadrat plus 1. Nah, turunannya apa? Masih 2x juga kan ya?
Ya kan? Terus kalau kita punya X kuadrat plus 2, turunannya apa? Ya masih 2X kan gitu. Kita punya X kuadrat plus 3, itu juga 2X. Nah, berarti integral dari 2X itu apa? Ya, integral 2X berarti bisa X kuadrat, ya kan? Bisa X kuadrat plus 1, bisa X kuadrat plus 2, bisa X kuadrat plus 3, kan gitu ya. Nah, maka untuk mengeneralkan, kita tuliskan ini jadi X kuadrat plus C. Nah, maka integral dari 2X itu bukan hanya X kuadrat ya, tapi X kuadrat plus C. Nah, kenapa disebut tak tentu? Lah C-nya ini gitu ya. Sebenarnya yang bikin tak tentu itu C-nya ini ya, karena masih ada C. Ini yang bikin tak tentu. Ya. Kan bisa plus 1, bisa plus 2, bisa plus 3, bisa plus 4 ya, dan seterusnya. Sampai plus 100 pun bisa gitu ya. Nah, maka kenapa disebut tak tentu? Sebenarnya ini ya, ada C-nya di sini. Nah, itu ya mungkin sedikit meluruskan. Kalau ada yang belum tahu ya, kenapa disebut tak tentu? Masih ada plus C. Jadi gini ya, misalkan nanti kamu ada integral 2X nih ya. Kalau kamu cuma jawab X kuadrat itu salah ya. Salah. Jadi harus ada plus C-nya. Nah, kecuali kalau tadi yang tentu ya, tentu itu nggak ada plus. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Aman ya? Aman. Kalau aman, kita lanjut ke materinya ya, yang integral tak tentu. C-nya itu kayak simbolnya gitu ya, Kak? Ya, benar. Integral parsial nggak dipelajari juga, Kak? Oke. Sarah, jadi C-nya itu ya simbol tadi, bisa berapapun angka nilainya gitu ya. Jadi simbolnya C. Nah, terus ada yang tanya, integral parsial. Kalau ini siapa nih? Nabila, luar biasa nih Nabila. Nabila udah tahu namanya integral parsial ya. Kalau dulu gini Nabila, kalau dulu itu kurikulum KTSP ya. Dulu kan kita kan mungkin kalian masih kenal kurikulum KTSP. Kalau di KTSP itu integral parsial memang dipelajari ya. Tapi kalau di K13 apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, itu KTSP parsial itu nggak dipelajari, dan di soal-soal UTBK itu nggak keluar memang integral parsial gitu ya. Jadi yang masih sering keluar itu integral substitusi sama integral tentu maupun tak tentu. Jadi yang kita pelajari hanya 3 ini ya. Sama nanti ada luas sebenarnya. Aplikasi itu biasanya yang muncul luas gitu ya. Oke, gitu ya. Nabila, bagus. Jadi memang kalau lengkapnya gitu ya, ada substitusi, ada parsial ya. Gitu. Nanti mungkin kalau di kuliah ya, di kuliah itu nanti dipelajari yang parsial. Oke, kita mulai ya dari integral tak tentu dulu. Sebentar. Kita bahas dari integral tak tentu, yang kita lihat aturan-aturannya dulu ya. Nah, yang pertama tentu aturan pangkat ya. Jadi kalau kita punya integral x pangkat n dx, ya kan? Nah, apa integralnya? Tadi ya sudah benar ya. Kalau integral itu dinaikkan, maka pangkatnya naik ya. Awalnya n, pangkat naik jadi n plus 1 ya. Maka integralnya seper n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, jangan lupa. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau yang dipangkatkan itu fungsi linier ya? Nah, fungsi linier, bahwa integral dari misalkan ini ax plus b gitu ya, dipangkatkan n. Nah, ini sebenarnya nanti terkait dengan integral substitusi juga ya, bahwa turunannya itu sama dengan a per, jadi karena di sini turunan dari ax plus b itu a ya, a per n plus 1 ax plus b dipangkatkan n plus 1 plus c. Jadi sama. Kok n plus 1? N plus 1 plus c. Ya. Sama pangkatnya. Ini ingat-ingat ya, kalau integral itu pangkatnya seper, ya, pangkatnya ditambah 1 ya. Seper, pangkatnya ditambah 1, x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya nambah dan jadi seper ya.
Oke, sekarang yang trigono ya, kalian juga harus tahu ya, integral dari sin itu apa? Min cos ya. Nah, jadi ingat-ingat kalau cosnya itu ada minusnya, min cos x plus c. Nah, terus yang keempat, kalau integral cos berarti cos x dx sin ya. Oh, kalau cos nggak ada minusnya ya, sin x. Nah, jadi sin itu jadi min cos, nah, kalau cos itu jadi sin ya. Jadi nggak ada negatifnya kalau cos. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan integral substitusi juga ya. Bahwa kalau kita punya apa 5 ya, kalau kita punya, nah kalau tadi x ya, bisa jadi ini bukan x ya, tapi fungsi linear lagi ya, yaitu ax plus b ya. Nah, kalau di sini jadi ax plus b pangkat n ya, kok sorry, ada sinnya, maaf, sin ax plus b pangkat n ya. Nah, ini dx ya. Oh, ini harusnya dx ya. Oh ya, teman-teman harus dilengkapi dx ya. Dx itu artinya nanti diintegralkan ya, diintegralkan terhadap x ya. Nah, maka integralnya jadi, oh sebentar, ini itu ini itu integral ya. Maaf, kalau integral itu dikalikan sama seperturunannya ya. Nah, diintegralkan sama seperturunannya. Jadi maaf, ini harusnya bukan a ya, tapi seper a. Kalau turunan itu baru dikalikan sama turunan. Jadi revisi ini. Ini harusnya, oh ya, a-nya di bawah ya, bukan di atas. Koreksi. Ini jadi a-nya di bawah ya. A n plus 1 ya. Gitu. Jadi kalau turunan itu dikalikan sama turunan yang di dalamnya, tapi kalau integral seperturunan ya. Nah, maka kalau ini ya seper A ya. Seper A turunan sin tadi min cos ya. Min cos AX plus B ya. Nah, terus plus C. Nah, terus yang keenam, kalau sin, sekarang kalau cos AX, ini nggak ada pangkat, maaf. AX plus B ya, berarti sama dengan seper A sin AX plus B. Oke. Nah, tadi sebelum hari ini ya, tadi ada yang bertanya nih, bagus banget nih, yang ngechat ke Akib WA. Dia nemu gitu ya di buku gitu ya. Kok ada syaratnya gitu ya? Ada syaratnya, ternyata yang aturan pangkat ini ada syaratnya bahwa n itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, ada yang tanya tuh, kok di syaratnya itu n-nya nggak boleh sama dengan 1 gitu. Nah, ada yang tahu mungkin ini kenapa n di sini ya, baik aturan yang pangkat ini terutama ya, kenapa nggak boleh n-nya itu sama dengan, kok 1 sih, min 1, maaf, min 1. Kenapa nggak boleh min 1? Kalau min 2, jadi n di sini bilangan bulat ya. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tetap negatif juga boleh, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 gitu ya. Nah, tapi tidak ada min 1. Nah, sebagian dan jawab nih, nanti 0 karena penyebutnya jadi 0. Oke. Nah, oke, udah benar ya jawabannya. Karena nanti jadi sepernya 0 ya. Misalnya tadi kita mengintegralkan ya, x pangkat min 1. Berarti min 1 ditambah 1 itu kan 0 ya. Nah, kan min 1. Jadi sekarang 1 per min 1 tambah 1, x pangkat min 1 tambah 1 plus c, kan gitu ya. Jadi 1/0, x pangkat 0. Ya ini, ada 1/0 ini yang nggak boleh gitu ya. Nah, jadi gimana gitu ya? Kalau n-nya sama dengan min 1, ada ya,
Bisa? Kalau kasus N sama dengan min 1 gimana? Pakai apa? Nah, pakai definisi yang lainnya bahwa khusus untuk N sama dengan min 1 ada yang jawab nih. Siapa? Muhammad Yazid. Nah, keren nih. Logaritma normal ya. Atau disebut len ya, biasanya len. Ya, betul. Jangan-jangan ini udah pada kuliah, ada yang sudah kuliah ya. Ada yang sudah gap year sini? Udah pada kuliah? Nah, kalau di perkuliahan pasti sudah dibahas ya ini, ada len gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di SMA ada yang bahas, ada yang juga yang, oh ya, kalau di anak OSN ya pasti sudah belajar ya, betul. Sizazid, oke, betul sekali ya. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan saja ya, saya kurang tahu ya kalau di UTBK mungkin keluar atau enggak ya. Tapi untuk pengetahuan ya, pengetahuan saja kalau integral dari 1/x ya, atau x pangkat min 1 itu sama 1/x ya. Dx itu sama dengan len x. Lebih tepatnya len harga mutlak x ya. Len harga mutlak x plus c. Nah ini ya. Oke, gitu. Nah, semangat ya anak. Oh, ternyata ada anak olim di sini ya. Jadi gampang kita jelasinnya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Aturan itu ya, jadi intinya pangkat gitu ya. Kak mau nanya yang nomor 2 itu atasnya kosong kah Kak? Sebentar. Oh, Kak kosong itu maksudnya 1 ya kalau di sini ya. Oke, makasih koreksinya Febriana. Nanti kita jelaskan deh kenapa sih ada rumus nomor 2 itu harusnya kenapa 1/A ya. Nanti itu sebenarnya ada kaitannya dengan integral substitusi ya. Nanti ada kaitannya sama integral substitusi kenapa itu ada 1/A ya. Jadi pengetahuan aja kalau dia itu fungsi linear, kalau dia turunan yaitu AX plus B pangkat N-1 kan. Tapi kalau yang integral itu seperturunannya ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke integral substitusi ya. Integral substitusi. Integral substitusi. Nah, jadi integral substitusi itu sebenarnya untuk menyelesaikan integral dari fungsi komposisi ya. Nah, fungsi komposisi. Jadi misalkan kita akan mencari integral ya dari f fungsi komposisi ya dalam kurungnya gx ya. Nah, dx. Nah, gini. Jadi kalau kita ingin mengintegralkan nanti fungsi komposisi f dalam kurung gx. Nah, kalau nanti kita bisa mengubah di sini itu ada turunan dari gx ya, g aksen x dx. Nah, nanti biasanya fungsi seperti ini kita misalkan ya, kita misalkan gx-nya itu sebagai u ya, u sama dengan gx. Nah, maka ini jadi integral fu du ya, nanti fungsinya dalam u. Nah, itu integral substitusi. Nanti jelasnya kita ke contoh aja ya. Nanti setelahnya ada soal-soal yang kita kerjakan. Nanti ke situ aja. Ya, intinya integral substitusi itu kita memisalkan gitu ya. Memisalkan fungsinya tadi dengan u gitu ya. Nah, sekarang kita ke integral tentu dulu ya. Tadi sudah ada yang menyinggung ya. Tak tentu itu ada plus c-nya, integral tentu itu ada batasnya ya. Nah, kalau di kalkulus namanya teorema dasar kalkulus 1 ya. Namanya teorema dasar kalkulus 1 bahwa kalau kita mencari integral dari A sampai B fx dx itu akan sama dengan tinggal kita integralkan biasa gitu ya. Misalkan integral dari fx itu sama dengan f kapital U, f kapital X gitu ya. Fungsi f kapital. Maka nanti tinggal kamu integralkan, terus kalian substitusikan yang atas dikurangi substitusi yang bawah. Yang atas itu yang B, yang bawahnya A. Ya. Dan integral tentu itu gitu, diintegralkan aja gitu. Kalau substitusi atas kurangi substitusi yang bawah. Oke, kalau sudah kita lihat sifat-sifatnya ya. Ini
di UTBK 20 atau 21 yaitu keluar nih yang sifat-sifat integral tentu ya. Yaitu yang pertama, kalau kita punya integral dari A sampai C ya, fx dx itu bisa kita pecah gitu ya. Integral dari A sampai B dulu gitu ya. Baru integral dari B sampai C. Jadi kalau dia ada A sampai C gitu ya, bisa kita pecah A sampai B dulu ya. Baru kita tambah dari B ke C. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya integral dari A sampai B itu boleh dibalik gitu ya. Jadi B sampai A. Nah, tapi dia jadi negatif. Negatif B sampai A fx dx. Yang ketiga, integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan, nah bisa kita minuskan semua. Nah, ini bisa kita minuskan semua ya. Jadi ininya diminuskan ya. A-nya diminuskan, B-nya diminuskan ya. Fungsinya juga dalam minus ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu integral dari A sampai B fx dx. Nah, kalau A dan B-nya itu kita tambahkan dengan bilangan, ya, bilangan tertentu. Misalkan C ya. Nah, maka ini sama dengan integral dari A sampai B ini plus C, ini plus C ya. Nah, plus C F. Nah, tapi fungsinya dari fx min C ya. Dx. Nah, inilah beberapa sifat ya dari integral ya. Integral tak tentu, integral substitusi maupun integral tentu ya. Yang nanti ini sering keluar di UTBK, UTUL ya maupun SIMAK ya. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanya dulu yang rumus-rumusnya sebelum kita ke soal ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nomor 1 ya. Ini tahun 2017 ya. 2017 itu namanya masih SBMPTN ya, belum UTBK. SBM tahun 2017 MTK Saintek. Integral dari 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 dx. Nah, ini tadi yang kita pelajari tentang integral substitusi ya. Nah, kalau bentuk seperti ini kan susah ya. Ya kan? Ada perkalian ini gimana gitu ya. Nah, ini bisa kita dengan memisahkan dulu. Kita misalkan U ya. Nah, yang dimisalkan tentu yang ribet gitu ya. Yang lebih rumit kan, ada x kuadrat, ada akar dari x pangkat 3 min 1. Nah, tentu yang kita misalkan yang x pangkat 3 min 1 kan gitu. Nah, kalau udah kita cari turunannya ya. Turunan itu simbolnya du per dx ya. Nah, berarti turunnya sama dengan 3x kuadrat ya. Maka dari sini ini bisa kita kali silang ya. Kita dapatkan dx itu sama dengan du per 3x kuadrat ya kan? Dx-nya berarti du per 3x kuadrat. Kalau udah tinggal kita substitusi gitu ya. Substitusi aja integral 9x kuadrat. Ya. Terus ini tadi udah kita misalkan U ya. Ini sudah kita misalkan U jadi U pangkat setengah. Ini dx-nya tadi diganti pakai apa? Diganti pakai ini. Du per 3x kuadrat. Nah, lalu ini bisa kita coret ya. 3x kuadrat sama 9x kuadrat ini jadi 3. Nah, semuanya udah dalam U. Nah, itu ciri-ciri dari integral substitusi itu harus semuanya berubah jadi U ya. Kalau masih ada yang ada x-nya masih sisa x-nya berarti kamu belum benar itu mengintegral substitusinya. Substitusi semua harus berubah ke U ya.
Nah, maka ini sama aja kita mencari integral ya 3. Oh ya, konstanta itu bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi 3 kali integral U pangkat setengah DU. Nah, sekarang ditambah ya, setengah ditambah 1 itu berapa? Setengah tambah 1 berarti 3/2 kan? Jadi sama dengan 3 kali 1/3/2 U pangkat 3/2 kan gitu. Plus C. Atau ini bisa kita tulis jadi 3 kali 2/3 ya, ini bisa dicoret ya. Terus pangkat 3/2 itu kan sama aja 1/2 ya. Jadi U bisa baca U pangkat 1/2 kan. Nah, yang 1 itu ya jadi U-nya tadi apa? U-nya tadi X pangkat 3 min 1 ya. Maka jadi X min 3. Dari X pangkat 3 min 1. Ya, yang pangkat setengah itu jadi akar kan. X pangkat 3 min 1 plus C. Nah, gitu. Nah, Kak berarti tadi yang aturan integral tak tentu nomor 2 sudah benar dong, hanya di atas bukan di bawah. Bentar. Nah, coba ya. Sekarang yang kedua tadi ya. Ya, yang kedua tadi. Bagus ini pertanyaannya. Felicia. Nah, tadi ini Felicia. Tadi kita mau mengintegralkan AX plus B pangkat N ya. Bentar. Nah, kita ingin mengintegralkan, sambil menjawab tadi ya, integral AX plus B pangkat N ya. Jadi X ya kan. Oke, tentu kita misalkan yang pertama U sama dengan AX plus B ya. Ya kan? Maka DU per DX-nya apa? DU per DX-nya berarti A ya. Nah, maka kita dapatkan DX-nya sama dengan DU per A. Kan gitu. Oke. Kalau gitu, terus berarti integral dari U, ya kan? U-nya pangkat N ya. Kan? AX plus B, tadi kan kita misalkan U ya, maka U pangkat N. DX-nya tadi kita misalkan DU per A. Gitu. Berarti ini A itu konstanta bisa kita pindahkan 1/A integral U pangkat N DU ya. Atau jadi 1/A ini tadi aturan pangkat ya. 1/N plus 1 U pangkat N plus 1 plus D gitu ya. Dikoreksi benar tadi. Harusnya A-nya itu di bawah ya, bukan di atas. Ini sudah kita buktikan. Oke, ada pertanyaan? Felicia benar ya. Terus Sarah dapat 2 mana? Dapat 2 X min pangkat tinggi itu di mana? Oke. Oh ya, udah. Itu ya Farah, ini tadi 1/3/2 ya. Jadi 3 kali 2/3 ya, maka dicoret. Nah, maka ada 2-nya di sini ya. Terus tadi 3/2 itu bisa kita pecah jadi 1/2 ya. Yang pangkat 1 itu jadi X pangkat 3 min 1, yang setengah jadi akar ya. Aru, Kak, kok pakai rumus yang ini? Mana sih ini? Bentar. Kak, kok pakai rumus yang ini, Kak? Maksudnya gimana, Aru? Kak Aki nggak paham. Kak Aki bisa diulang dari pas mulai mau mengintegralkan nggak, Kak? Oke, boleh mau minta ulang ya. Gimana, Aru, maksudnya rumus yang ini? U pangkat setengah dari mana? Oke. Oke, ada U pangkat setengah juga. Maksudnya kenapa pakai sifat yang AX plus B pangkat N? Oh, ini tadi cuma ini. Aru, ini tadi cuma pertanyaan dari siapa ya tadi? Pertanyaan bahwa ini suruh kita membuktikan yang rumus nomor 2 ini ya. Jadi kita membuktikan rumus nomor 2 itu ya. Jadi tadi kan Kak Akib pernah menuliskan A-nya di atas ya. Enggak, A-nya harusnya di bawah 1/A. Gitu ya maksudnya. Nah, ini nggak kepake, ini pembuktiannya tadi. Ya. Oke, kita ulangi sebentar ya. Belum kita lanjut. Ada soal 9X pangkat 2 akar X pangkat 3 min 1 ya. Tentu kita tadi biasanya gini, salah satu ciri-ciri ya, yang dimisalkan itu yang pangkatnya lebih tinggi. Itu juga bisa ya.
yang lebih kompleks atau pangkatnya yang lebih tinggi, itu biasanya gitu. Nah, ini ada X kuadrat sama X pangkat 3. Maka yang dimisahkan yang X pangkat 3 min 1 ya. Nah, kalau udah, kita cari DU per DX-nya. Ya, DU per DX-nya sama dengan 3X kuadrat ya. DX-nya tentu sama dengan DU per 3X kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi aja ke pertanyaan tadi ya. Integral 9X kuadratnya tetap. X pangkat 3 min 1 tadi kita misalkan U. Ya. Terus akar, ingat ya. Akar itu kan sama aja pangkat setengah ya, teman-teman. Maka ini sama dengan U pangkat setengah. DX-nya tadi diganti apa? DU per 3X kuadrat. Gitu. Nah, maka ini bisa kita coret ya. 3X kuadrat sama 9X kuadratnya. Jadi 3U pangkat setengah DU. Ingat-ingat, integral itu pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1, 3/2 kan? Jadi 3 kali 1 per 3/2, U pangkat 3/2. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 2 U pangkat 3/2 itu atau 1,5 ya. Gitu. Oke, aman ya nomor 1. Kalau sudah kita bisa lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini juga masih sama ya. 2 itu masih substitusi. Diketahui fx merupakan fungsi genap jika integral dari min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 16, integral dari min 11, maka integral dari coba Kak Akib tes dulu. Ada yang tahu fungsi genap itu apa? Nah, coba. Anak OSN ada yang tahu apa itu fungsi genap? Siapa apa saja. Luas. Ada yang tahu fungsi genap? Ini UTBK 2019 ya. Ada muncul istilah fungsi genap. Padahal sebagian besar anak SMA nggak tahu nih fungsi genap itu apa. Mungkin ada yang tahu di sini? Oke, benar banget. Nabila ya. Jadi, F min X sama dengan Fx. Mungkin tahu contohnya apa? Nabila sama Jody. Atau yang lainnya, contoh fungsi genap. Ada yang tahu contohnya? Udah benar tuh, Jody sama siapa? Nabila ya. Nah, jadi ada istilah fungsi ganjil sama fungsi genap dan nanti ada fungsi ganjil juga ya. Jadi fungsi genap. Benar ya? Yaitu F minus X itu sama dengan Fx. Oke, Burhan udah ngasih contoh X kuadrat. Betul ya. Misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Nah, berarti si Fx, F minus X-nya, coba kita cari. Berarti kan jadi minus X dikuadratkan kan? Minus X dikuadratkan itu dia sama dengan X kuadrat juga. Kan gitu. Sama dengan Fx. Ya kan? X kuadrat tadi kan sama dengan Fx. Nah, maka terbuktilah F minus X sama dengan Fx. Oke, itu. Contoh benar si siapa ini SA. X pangkat 4. Jadi semua yang pangkatnya genap ya. X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 3 enggak. X pangkat 4, X pangkat 6 ya. Itu fungsi genap. Nah, selain itu juga ada fungsi trigonometri. Yaitu cosinus X. Ya, jadi contoh yang lainnya bisa X kuadrat ya. Bisa cos X. Itu fungsi genap. Nah, kalau ada fungsi genap berarti ada fungsi ganjil dong. Nah, ada yang tahu definisi fungsi ganjil? Ini Burhan udah tanya. Kalau fungsi ganjil gimana? Ada genap, ada ganjil dong. Fungsi ganjil. Nah, kalau F ganjil apa tadi? Ada yang tahu? F minus X sama dengannya apa? Sama dengan, ya betul, minus Fx. Ya, jadi minus Fx. Contohnya tadi udah ada ngasih tahu yang pangkat-pangkatnya ganjil ya. 3, 5, 1, 3, 5 ya.
Dan kita punya fx sama dengan x pangkat 3. Toh? Nah, berarti f minus x-nya kan sama dengan minus x dipangkatkan 3, yaitu minus x pangkat 3 kan? X pangkat 3 tadi kan sama dengan fx-nya. Berarti minus fx. Nah, itu. Kalau fungsi trigonometrinya fungsi sinus ya. Sama tan ya, sin tan. Kak, maaf boleh ulangi fungsi genap, saya masih bingung. Oke. Jadi fungsi genap itu fungsi yang mempunyai sifat gitu ya. F minus x sama dengan fx. Nah, f minus x sama dengan fx. Contoh, kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Masuk fungsi genap. Kenapa? Ya coba aja kita ganti x-nya dengan min x kan gitu. Jadi min x pangkat 2 itu kan sama dengan x kuadrat juga. Nah, berarti f minus x sama dengan fx. Itu fungsi ganjil dan fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke, itu ya. Terus ada catatan lagi ya. Jadi tidak semua, kalau bilangan mungkin kalau nggak ganjil genap gitu ya. Jadi bisa jadi dia fungsi ganjil, bukan genap ya. Dia bisa jadi fungsi bukan ganjil, bukan genap. Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih contoh? Dia itu bukan ganjil, bukan genap. Ada yang bisa ngasih contoh? Yang tidak ganjil, tidak genap. Ya, kalau digabung, misalkan x kuadrat plus x pangkat 3. Ini ya dia bukan ganjil, bukan genap ya. Gitu. Nah, terus apa kaitannya dengan contoh lain dari fungsi ganjil dong, Kak? Masih kurang. Oh, bukan. Ganjil ya, tinggal pangkat ganjil aja. Contoh ya, boleh contoh. Misalnya kita punya, ini ganjil ya, mintanya Burhan. Jadi dikombinasikan itu bisa ya. Jadi fungsi ganjil itu fungsi yang pangkatnya ganjil, atau kalau trigonometri itu apa tadi sin ya. Nah, misalnya kita punya gini aja deh, 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 5. Nah, ini ganjil ini. Coba kita cek ya. F minus x-nya apa? F minus x-nya tentu 2 kali minus x dipangkatkan 3 ditambah minus x dipangkatkan 5 kan gitu. Ini jadi 2 kali minus x pangkat 3 ini ditambah ini jadi minus x pangkat 5 kan? Nah, minusnya bisa kita keluarin nggak? Bisa kan? Di minus buka kurung 2 kali x pangkat 3 ditambah x pangkat 5. Jadi minus fx. Ya kan? Ini tadi kan fx. Jadi boleh juga dia dikombinasikan ya. Jadi kalau kombinasi dijumlahkan ya. Tapi kalau dia itu menjumlahkan satu ganjil satu genap, nanti jadinya dia tidak ganjil maupun tidak genap ya. Oke. Oke, bisa dilanjut? Nah, sekarang apa gitu ya kaitannya dengan integral? Nah, kok tiba-tiba integral ada fungsi ganjil sama fungsi genap? Nah, kaitannya gini. Oke, sebelum ke situ, ada yang tahu nggak sih makna dari integral a sampai b fx dx itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin ini siapa tahu nih ada yang udah OSN ya udah tahu ya. Apa sih sebenarnya makna ya? Maknanya dari integral a sampai b fx dx itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Nah, siapa tahu ada yang tahu nih. Ya, biasanya kan kita gitu ya. Belajar matematika itu ini buat apa toh? Kan itu ya. Karena kita nggak tahu esensinya gitu ya. Nggak tahu esensinya, nggak tahu maknanya ya. Ya. Ini gunanya buat apa? Atau turunan. Apa sih belajar terus-terus ini buat apa gitu kan? Karena kita nggak tahu makna atau esensinya ya. Nah, udah dijawab nih sama Aul ya. Jadi sebenarnya makna dari integral dari A sampai B fx dx itu adalah luas di bawah kurva. Nah, kalian aja aku tuliskan di sini aja. Nah, di sini. Jadi karena nanti sama aja luas daerah ya. Jadi integral ya atau gini. Kalau kita ingin mencari luas daerah ya. Di luas daerah
di bawah kurva fx gitu ya. Karena gini ya. Nah, ini kurva fx-nya. Di bawah kurva ya, antara titik x sama dengan a dan x sama dengan b. Ini kan ya. Nah, kan gini. Nah, ini dia maknanya sama aja tadi. Integral dari a sampai b fx dx. Nah, itu. Jadi makna dari integral itu sebenarnya luas daerah di bawah kurva. Betul sekali. Makasih, Aul ya. Nah, maka orang teknik itu selalu belajar integral ya. Kalau di ini namanya kalkulus ya. Jadi siap-siap nih kalian. Mungkin ada yang pengen masuk teknik ya. Biasanya semua teknik ada nih, teknik informatika pun ada kalkulus ya mata kuliahnya. Teknik informatika, apalagi teknik sipil, teknik elektro, semua teknik itu pasti belajar integral ya. Kalau mata kuliahnya namanya mata kuliah kalkulus. Nah, itu. Jadi, karena pasti butuh orang teknik itu untuk mencari luas di bawah ini berapa sih gitu ya. Untuk mencari misalkan apa ya? Bentuk bendungan gitu ya. Bendungan itu kan bentuknya nggak lurus ya, melengkung gitu ya. Ini berapa sih tanah yang dibutuhkan untuk menguruk dan seterusnya. Nah, maka pasti bentuk integral. Nah, sekarang kaitannya apa dengan luas daerah sama fungsi genap sama fungsi ganjil tadi ya? Oke, tadi salah satu contoh fungsi apa tadi? Yang pertama genap ya. Contoh fungsi genap tadi apa? Sin cos ya. Nah, ada yang tahu fungsi cos itu gambarnya kayak apa? Kayak gelombang ya. Kayak gelombang yang mulainya dari atas ya. Nah, fungsi cos itu kan gini ya. Nah, kan gitu. Ini di sini sampai di 2pi ya. Atau 360 derajat ya. Nah, kalau di sini kalau kita teruskan ya. Nah, gini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini misalkan ini berarti ini kan di sini pi ya, berarti ini pi per 2 ya. Ini pi per 2, ini pi per 2. Nah, kalau kita perhatikan apa? Kanan dan kiri itu sama atau gambarnya? Ya enggak? Simetris terhadap sumbu y ya. Jadi salah satu sifat dari fungsi genap itu dia simetri terhadap sumbu y ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan luasnya ya, nah, ini tuh luas di kiri, luas kanan kiri ini sama ya kan? Ini kanannya ini, ya kirinya juga ini sama toh. Nah, maka sifat yang pertama, kalau kita punya fungsi genap, integral, mana ya sini? Integral dari min a sampai a fx dx itu sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari luas ini keseluruhan, misalkan dari min pi per 2 sampai pi per 2, boleh kita hitungnya tinggal 2 kali aja gitu ya. Tapi 0 sampai pi per 2 karena kanan kirinya sama ya. Ini 0 ya. Ini 0. 0 sampai a. Nah, kalau fungsi ganjil kayak apa? Fungsi ganjil tadi apa contohnya? Sinus ya. Nah, grafik sinus ada yang tahu? Grafik sinus itu mulanya dari 0 ya. Dia kayak gelombang ya. Nah, betul dari bawah. Kan gini ya. Nah, kalau ini, kalau kita perhatikan, ini kanan itu kan di atas ya. Ini di atas. Ini nanti kan hasilnya pasti positif ya. Ini negatif. Berarti ini pasti nanti di bawah negatif ya. Nah, jadi kalau ini dia simetri terhadap titik pusat, yaitu di 0,0 ya. Nah, maka nanti yang kanan itu positif, di kirinya pasti negatifnya gitu ya. Kini negatifnya sini, nah ini misalkan di sini negatifnya ya. Di sini positifnya gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan kalau ini? Berarti integral dari min a sampai a fx dx untuk fungsi ganjil sama dengan
0. Ya, betul ya, Aru. Dari 0 ya, karena ya tadi habis ya, satunya positif, satunya negatif. Kita sama, maka 0. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Boleh ya, kalau ada yang langsung nggak jelas, itu langsung tanya aja ya. Oke, kalau nggak ada, kita balik ke soal UTBK 2019 ya. Ini lumayan menantang ya soalnya. Nah, diketahui fx merupakan fungsi genap. Nah, fungsi genap integral dari min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 16. Nah, tadi genap ya. Genap tadi kita bisa mengubah dari 0 sampai 4 ya. Nah, maka karena ini tadi dia bilang fx-nya itu genap. Nah, dari sini ya. Integral min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 2 kali, ya kan? Integral 0 sampai 4 fx dx. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua ini. Ada bentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya tadi dengan fungsi integral substitusi ya. Nah, ini bisa kita misalkan aja gitu ya. Yang nomor 2 ini ya. Bagian yang kedua itu bisa kita misalkan U sama dengan 2x min 2 kan gitu. Maka bisa kita ubah jadi du per dx-nya apa? 2. Maka kita dapatkan dx-nya nanti bisa kita ganti jadi du per 2. Nah, maka ini yang awalnya nggak ada x. Susah kan ya kalau kayak gini ya. Kan ini harusnya fx. Ini kenapa nggak fx ya? Kita ubah dulu ke fx gitu ya. Maka kita dapatkan integral. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman semuanya. Kalau di sini itu dx-nya. Ini kan dx ya. Maka 3 sama 4 ini tentu nilai dari x kan gitu. Ini kan nilai x. Nah, padahal di sini nanti kita mengubah ke u. Maka harus kita ubah ke u ya. Nah, tadi kalau kita ganti x-nya dengan berapa ini tadi? 3 sama 4 ya. Maka u-nya sama dengan berapa? Ya, kita ganti x-nya dengan 3 ya. 2 kali 3 minus 2 ya. Jadinya 4 ya. Nah, kalau ini u-nya berarti sama dengan 2 kali 3 dikurangi 2. Yang bawah 4, maaf. 2 kali 4 dikurangi 2, 6 ya. Nah, maka ini jadi integralnya bukan 3 sampai 4 lagi ya. Tetapi jadi 4 sampai 6. Nah, ini tadi jadi FU. Ya kan? DX-nya tadi diganti pakai apa? DX-nya diganti pakai DU per 2 ya. DU per 2. Nah, atau bisa kita ini akan sama dengan berapa nih? 11 ya. Gitu ya. Nah, kalau kita ubah ya, jadi karena ini sudah U, kalian mau supaya sinkron itu ya, mau ubah ke X juga boleh ya. Tinggal kita ubah ke X-nya. Jadi integral dari 4 sampai 6, ya ini jadi kita ganti fx nggak apa-apa ya. Ini jadi dx, nah ini d2-nya kita pindah ke sana jadi 22 ya. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga, yang diketahui ketiga, ini yang kita misalkan U sama dengan apa kalau di sini? 1 min X ya. Nah, maka du per dx-nya apa? Du per dx-nya sama dengan minus 1. Maka nanti dx-nya sama dengan minus du kan? Nah, jadi kita substitusikan. Jadinya integral dari, sama kayak tadi. Kita ganti X-nya, kalau ini min 5 sama min 1 ya. Nah, ini kita ganti X-nya min 5 dan min 1 ya. Berapa U-nya kalau min 5? 1 dikurangi min 5 ya, jadi 6 ya.
Terus 1 dikurangi jadi 2 ya. Oke. Maka integral kita ini jadi 2 sampai sebentar. Min 1-nya, min 5-nya yang di bawah ya. Oh ya. Bentar. Karena min 5-nya ya sesuai ya. Harus sesuai di situ ya. Ini tadi kalau min 5 kan hasilnya sama dengan 6. Kalau min 1 hasilnya sama dengan 2 ya. Ini min 5-nya di bawah ya. Berarti dari 6 sampai min 1-nya tadi 2 ya. Nah, fx dx sama dengan berapa? 6 ya. Oke. Atau kalau mau diubah ya, dari 2 sampai 6 boleh ini. Integral dari 2 sampai 6 fx dx-nya berarti sama dengan min 6 ya tadi. Sifat yang nomor 2 atau berapa tadi ya. A sampai B bisa kita dari B sampai A tapi dinegatifkan. Oke, sudah yang diketahui sudah kita jabarkan. Sekarang kita ingin menjawab yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu integral dari 0 sampai 2. Modal kita apa? Modal kita yang sudah diketahui ada 0 sampai 4 ya. Terus ada 4 sampai 6. Ada 2 sampai 6. Nah, gimana nih? Ada 0 sampai 4, ada 4 sampai 6, ada 2 sampai 6. Gimana kita mencari 0 sampai 2 ya? Gimana? Ada 0 sampai 2. Coba ini ada yang tahu? 0 sampai 2, 0 sampai 4, 4 sampai 6, 2 sampai 6. Nah, apa yang bisa kita bentuk dari sini? Oke. Dijumlahin. Oke, boleh. Dijumlahin ya. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. Gini, sebentar. Ini tambah tab. Nah, ya. Ya udah, tadi kita punya 4 tadi. Nah, berarti kan gini ya. Integral 0 sampai 2. Ini nggak usah kita tulis lengkap ya. 2 sampai 6. Itu berarti kan sama aja 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 6. Ya nggak? Ya, 0 sampai 2. Ini juga 0 sampai 6. Ini juga 0 sampai 6 kan hasilnya. Nah, tinggal kita ganti ya. 0 sampai 2 tadi yang ditanya ya. Yang ditanya itu kita misalkan aja apa ya, misalkan kita misalkan apa P gitu ya ditanya ya. Ditambah 2 sampai 6. Mana tadi 2 sampai 6-nya itu min 6 ya. Min 6. Oke, maka ini kita ganti dengan min 6 sama dengan 0 sampai 4-nya. 0 sampai 4-nya ini tadi 0 sampai 4. Mana tadi 0 sampai 4? Sebentar. 0 sampai 4-nya tadi sama dengan ini tadi ubah ini yang sama dengan 11 tadi ya. Sebentar, ini 0 sampai 4. Oh, ini 16 tadi ya. Sama dengan 16. Ini lengkapnya kan ini ya, sama dengan 16. Berarti kalau 0 sampai 4-nya ya, 16 dibagi 2 ya, yaitu 8. Nah, ini jadi hasilnya 8 ya. Ditambah yang 4 sampai 6 tadi. 4 sampai 6 itu 22 ya. Ya, 22. Maka nilai P ya, atau nilai yang ditanya tadi itu sama dengan 8 ditambah 22 ya. Terus ini tadi min 6 ya. Sebentar. Min 6. Oh iya ya, 2 sampai 6. Oh, sebentar. Maaf, ada sedikit kurang pas di yang min 6 tadi ya. Nih, bentar kita ulangi yang ini tadi ya.
Nah, ini tadi dx-nya itu sama dengan min ya. Maaf. Tadi kan turunnya min 1 ya. Nah, maka dx itu nanti kita ganti dengan min du ya. Nah, maka integral dari 6 sampai 2 fu du. Nah, ini belum pas nih. Ini harusnya masih dalam u dulu. Ini fu ya. Nah, du itu dan du-nya tadi diganti min ya. Dx-nya diganti dengan min du. Nah, atau dari sini bisa kita peroleh dari minusnya tadi bisa kita ubah jadi 2 sampai 6 ya, tapi dikasih minus ya. Nah, ini jadi fu du sama dengan tadi hasilnya sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Nah, ini sama dengan 6 ya, di positif 6 ya. Nah, maka di sini hasilnya sama dengan 6. Ini positif ya. Nah, maka hasilnya sama dengan 30 kurangi 6 ya, 20. Oke. Jadi ini memang banyak ya pengetahuan yang harus kalian pahami tentang integral, tentu ya beberapa sifat. Nah, tapi sebenarnya kalau sudah tahu ya, oh kuncinya sebenarnya cuma tinggal pakai integral substitusi ya di sini itu ya. Mungkin biasanya kalian bingungnya di sini ya, oh ini kok nggak fx ya, ini kok nggak fx juga ya. Nah, itu kata kuncinya pakai integral substitusi ya. Dan jangan lupa bahwa 3 dan 4 ini itu batas dari XU-nya harus dicari. Oke, sekarang kita buka pertanyaan. Ini pasti banyak yang bertanya. Oke, kita bahas. Kak, integral 4 sampai 6 dari mana? Oke, dari 4 sampai 6. Kak, kurang penjelasan kenapa begitu? Kenapa jadi 8? 16 dibagi 2. Oke. Maksudnya ditambah dengan 2 sebenarnya. Maksudnya apa? Kak mau lihat halaman jumlahnya apa? Yang betul diulangi kayak yang Kak yang 4 sampai kenapa DU jadi DX? Oke, sip. Oke. Ya, kita ulangi ya. Sudah? Ada yang tanya lagi sekalian jelasinnya? Kenapa jadi 16? Oke. Oke, saya ya. Beberapa sudah jawab. Jadi ini soal ini memang nanti kalau kita lihat ya. Jadi soal kalian harus paham ya soal ini tuh karena nggak hanya di UTBK ya. Nih kita lihat soal di SIMAK maupun saya lihat juga soal UTUL ya. Itu banyak soal-soal yang tipenya tentang integral substitusi ya. Jadi ini kita tadi kan. Nah, jadi pengen ke SIMAK, ke UI ya ataupun UTUL ya, harus paham materi ini juga ya. Nah, ini selain yang di UTBK. Oke. Pertama kita ulangi dulu ya tentang sifat fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi kalau di sini sih kita nggak suruh membuktikan ini ganjil itu genap, nggak, sudah diketahui aja gitu ya. Ini ada fungsi genap atau nanti fungsi ganjil. Nah, yang perlu kalian pahami kalau ada fungsi ganjil itu kalau integral dari min A sampai A 0 gitu ya. Tapi kalau dia itu fungsi genap dari min A sampai A itu sama aja 2 kali gitu ya. 2 kali dari 0 sampai A. Nah, ini yang kita pakai ya. Nah, maka di sini ada pertanyaan dia genap. Udah kita langsung, oh dari min 4 sampai 4 berarti bisa diubah jadi 2 kali dari 0 sampai 4. Nah, gitu ya. Maka ini sama dari 0 sampai 4. Nah, tadi kan ini udah diketahui ya, kalau min 4 sampai 4 fx sama dengan 16. Ya udah berarti 2 kali 0 sampai 4 itu sama dengan 16 gitu. Kalau yang karena kita tadi butuhnya cuma 0 sampai 4, berarti ya tinggal 0 sampai 4-nya 16 dibagi 2 ya, 8. Oke, terus yang kedua. Ini ya. Ada F2X min 2. Nah, ini tinggal substitusi aja. Ini dimisalkan lagi U ya. U sama dengan 2X min 2. Ingat-ingat substitusi itu kalau udah nyari U, nyari DU per DX. Ya kan? DU per DX-nya 2. Terus nyari DX-nya apa? DX-nya berarti DU per 2. Udah, tinggal kita integralkan. Nah, ini 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4
itu ini X sekali lagi. Kalau U ya harus diubah ke U, dimasukin ke sini. 2 kali 3 dikurangi 2. Sama 2 dikali 4 kurangi 2. Ketemu batasnya 4 dan 6. Oke, jadi integral 4 dan 6 FU dx-nya tadi diganti dengan du per 2 sama dengan 11. Gitu ya. Nah, kalau udah, ini kan udah U semua, jadi ini cuma apa ya, menjembatani aja. Intinya dia sudah dalam satu bentuk itu U gitu ya. Kalau mau kita ubah ke X itu nggak apa-apa gitu ya, formalitas aja gitu. Ini X-nya tinggal diganti dengan U-nya tinggal diganti X gitu ya. Nah, jadi Fx sama dengan dx per 2 gitu ya. Nah, per 2-nya ini kan kita kali ke sana ya, 22. Maka 4 sampai 6 Fx dx sama dengan 22 gitu. Nah, yang satu min X juga gitu ya, yang ini satu min X. Nah, jadi awalnya memang masih U gitu ya. Nah, ini masih integral 2 sampai 6 FU DU. Nah, setelah itu mau kamu ganti X boleh. Kalau kayak misalkan dulu kalau masih ingat mencari apa? Inverse gitu ya. Inverse itu kan Y sama dengan, kamu ubah jadi X sama dengan gitu kan ya. Tapi kalau setelah itu kan Y-nya kamu ganti lagi dengan X kan. Ini cuma menjembatani gitu aja. Nah, kalau yang ini tadi kita ganti, berarti dapat ya dari min 5 sampai min 1 tadi gitu ya. Dapat jadi dari, kalau udah diubah ke U ya, jadinya 6 per 2 ya. 6 per 2, jadi min, kenapa min ya? Karena min DU tadi ya, dx-nya kita ganti dengan min DU. Jadi min integral dari 6 sampai 2 FU DU. Ya. Terus sama dengan 6 ya. Nah, tadi sudah diketahui di sini sama dengan 6. Maka integral dari 2 sampai 6 FU DU sama dengan 6 ya. Sifat yang tadi A sampai B bisa dibalik jadi B sampai A ya, tapi ada negatifnya. Oke, terus yang ditanya, jadi kita list yang ditanya itu 0 sampai 2, yang diketahui 0 sampai 4, 4 sampai 6 gitu ya. Sampai di sini ada 2 sampai 6 ya kan? Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, kita buat persamaan ya kan. Kalau 0 sampai 2 ditambah 2 sampai 6, itu sama aja 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 6 kan? Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, maka dapat P-nya 24. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini karena mungkin ketemu pertama ya tentang integral substitusi, jadi masih meraba-raba. Nah, tapi harapannya nanti kalau sudah yang ini, nah yang ini kan juga integral substitusi ya, nanti bisa lebih cepat ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Bias, kok bias dibilang sama gimana? Kok bisa? Oh, bisa. Kok untuk soal yang ini nggak ada cara cepatnya? Ya, pasti semua tanya cara cepatnya ya. Ya, kalau cara cepatnya kalau kamu udah paham caranya gitu kan, nanti ketemu soal gini kan jadi cepet ya ngerjainnya kan. Benar ya Nabil? Sering-sering latihan soal aja, betul. Oke, kita lanjut ya. Yang ini, nah ini soal simaknya. Dia mau masuk UI, pejuang UI. Ini ada soal simak. Jika fungsi fx, fungsi kontinu pada interval 0 sampai 30, 6 sampai 30-nya fx dx-nya 30, 1 sampai 9. Nah, udah kayak tadi persis kan? Persis. Kita misalkan apa tadi? U sama dengan ya. U-nya sama dengan apa? Ini ya. 3y plus 3, gitu kan? Terus du per dx-nya apa? Du per dx-nya berarti turunannya ya. Sorry, kali ini bukan dx ya, tapi dy ya, karena variabel yang dipakainya y. Du per dy sama dengan 3. Kan? Dx, dy-nya diganti pakai apa? Diganti pakai du per 3. Nah, udah. Sekarang yang dijawab apa yang ditanya? Integral. Nah, ini kita ubah ya. Ini kan dalam y. Padahal ini dalam u kan. Nah, maka ini diubah dulu. Ini mintanya 1 sama 9. Nah, berarti u-nya jadinya 3 kali 9 ya. 27.
ditambah 3 ya, makanya jadi 30. Ya kan? Satunya berarti 3 kali 1, 3 ditambah 3 ya. Jadi U-nya sama dengan 6. Nah, maka ini Nugroho udah ketemu nih. 10 ya, Nuk. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti ini sama aja. Integral bisa kita ganti ya. Awalnya 1 sampai 9 ya. Diubah jadi 6 ya. 6 sampai 30. Ini tadi jadi FU ya. U-nya tadi DY-nya sama aja DU per 3 kan gitu. Nah, udah dapat nih. Tadi udah ada kan nih integral dari min 6 sampai ini. Nah, ini sama aja 30 ya. Maka sama aja 30 ya dikalikan sama sepertiga ya. Berarti sama aja 10. Gitu ya, betul Nugroho. Oke. Ada pertanyaan? Gampang kan kalau udah tahu. Nah, nggak paham Kak? Ulangi. Oh, ada yang ulangi. Oh, ada apa maksud fungsi kontinu? Bagus nih pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Nomor 3. Sekalian jawabnya. Kalau nggak kontinu apa? Bagus nih, kritis ya tanyanya. Ulangi. Intervalnya nggak ngaruh, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, jawab ya. 1 sampai 3 batasnya. Ya, benar Jody, batasnya ya. Oke, kita ulangi ya. Oke, kalau nggak, tadi sudah banyak yang tanya, kita jawab satu persatu ya. Gini, continue ya, tadi ada pertanyaan bagus. Continue itu apa sih? Gitu ya. Ya, continue itu maknanya dia terus-menerus ya. Kalau bahasa Indonesia kan continue. Continue artinya terus-menerus. Jadi kalau kita gambar ya, itu dia gambarnya garisnya itu terus-menerus gitu ya. Nah, misalkan di gambar itu jadi bentuknya gini gitu ya. Nah, atau kalau dia itu fungsi kuadrat gitu ya, bentuknya parabola. Atau tadi fungsi trigono ya, itu kontinu ya. Berarti ada dong fungsi yang nggak kontinu, ada gitu ya. Nanti namanya fungsi tangga ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ambil di kuliah ya, ada matematika dasar maupun kalkulus ya, ada namanya fungsi tangga. Jadi fungsi tangga ini supaya tahu ya. Jangan fungsi tangganya itu gini. Terdefinisi ya. Contoh fungsi tangga itu gini. Oh, ini fx itu akan sama dengan 1 gitu ya. Tapi untuk x-nya yang kurang dari 0. Tapi untuk x yang lebih besar dari 0, ya misalkan dia nilainya sama dengan x kan gitu. Nah, ini kalau kita gambar gitu ya. Gambarnya kayak gini. Kurang dari 0, 1. Berarti nilainya kan selalu 1 gini ya. Nah, terus lebih besar dari 0 dia nilai fungsinya x. Nah, fungsi fx itu kan gambarnya gini ya. Nah, inilah yang disebut fungsi yang nggak kontinu. Ya nggak kontinu toh. Sampai di sini kan putus ya. Satunya di atas, satunya di bawah. Nah, ini putus. Nah, kalau dia itu fungsinya fungsi integral tentu, ini sebenarnya ada syarat tambahan bahwa dia fungsi kontinu ya. Karena nanti luasnya jadi bisa kita hitung bareng ya. Ya kan kalau ini kontinu, ini A sampai B, ini kan bisa kita hitung bareng kan semuanya gitu ya. Tapi kalau ini dia discontinue A sampai B, ini nggak bisa kita hitung bareng. Harus satu-satu. Dari A sampai 0 dicari dulu, 0 sampai B dicari lagi gitu. Nah, tapi nggak usah dipikirkan apa dalam-dalam ya. Nah, soalnya biasanya sih fungsinya fungsi kontinu ya. Nah, kalau nggak kontinu ini tadi harus kita pecah ya. Kalau nggak kontinu nanti harus kita pecah dari A sampai 0 ditambah B sampai berapa kan gitu. Ya. Loh, pertanyaan bagus nih, ada yang kritis ya, tanya kontinu itu apa?
Bagus. Lanjut. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang lainnya ya. Ada yang tanya ya. Kita suruh ngulangi ya sambil kita bahas apa tadi yang ditanyakan. Nah, misalkan ini ada yang ditanyakan integral 1 sampai 9 3y plus 3 dy sama dengan apa kan gitu ya. Nah, maka ini bisa kita ubah gitu ya ke satu variabel saja. Misalkan u gitu ya. Ini kan 3y plus 3 ya. Biasanya kan fx gitu ya. Nah, ini kok 3y plus 3 kan gitu. Nah, ini kita ubah. Maksudnya caranya kita u sama dengan 3y plus 3. Nah, misalkan terus du per dy. Du per dy itu turunan ya. Tadi ada yang tanya. Turunan ya. Kalau lupa cara nyari turunan, lihat lagi ya. Kalau 3y plus 3 turunannya kan 3. Maka ini bisa dikali silang kan? Bisa kita kali silang du-nya 3 kali ini dikali silang berarti du sama dengan dy per 3 kan? Kalau udah tinggal kita masukin ke sini tadi. 1 sampai 9. Sekali lagi 1 sampai 9 ini miliknya si Y. Untuk ke U harus diubah dulu ya. Nah, U tadi rumusnya 3Y plus 3. Berarti 3 kali 9 ditambah 3. Sehingga 30. Kalau yang 1, 3 kali 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Nah, maka 1 sampai 9 itu bisa diganti jadi 6 sampai 30. Jadi batasnya ngaruh juga gitu ya. Jadi diubah ke U. Nah, terus F ini tadi jadi U, dy-nya tadi sama du per 3. Ya, tadi ini kan bisa dikali yang 6 sampai 30 tadi kan udah ada soal ya 30 ya. Maka ini 30 kali sepertiga hasilnya 10 gitu ya. Ini kenapa dikali sepertiga ini ya? Karena tadi ini dy-nya itu du per 3. Maka ini du ada per 3-nya. Maka yang ini tadi dikalikan sepertiga. Oke. Paham ya sampai sini ya? Aman? Kalau aman kita lanjut ke 4. Ini masih soal SIMAK tahun 2019. Bukan hilang ya Zahra du-nya itu. Jadi ini kalau kita tulis lengkapnya kan gini ya sebenarnya. Ini kan ada per 3 ya. Ada per 3 itu boleh kita tulis jadi sepertiga gitu kan boleh kan. Integral 6 sampai 30 fu du kan gitu ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini tuh ini kan sama dengan 30 kan? Nah, maka ini sepertiga kali 30. Ya, jadi saya yang tadi Kak Akif katakan X-nya itu diganti dengan U juga nggak masalah. Jadi 0 sampai 30 fu du jadi 30 gitu. Ya, gitu ya. Kalau nggak ada, lanjut lagi nomor 4. Nah, ini juga kayak tadi. Ini tinggal substitusi saja. A sampai B, F, N sama dengan ini. Oke, coba kita bahas. Ini juga cuma substitusi ya. Ternyata soal-soal SIMAK, soal tentang UTBK ya, itu banyak tentang soal-soal integral substitusi ya. Oke, ya udah ini tadi kan sama. Tadi kita ini ada fx ya. Udah kita misalkan aja u sama dengan fx, ya kan? Berarti du per dx-nya apa atau turunannya? Ya f aksen x. Senang artinya turunan ya. Maka ini bisa kita ganti jadi apa dx-nya nanti? Du per f aksen x. Nah, sekarang kita substitusi ke sini ya. Integral. Nah, karena U-nya tadi sama dengan f x. U-nya tadi sama dengan FA ya. Nah, ini kan A dan B ini berarti miliknya X ya. Nah, ini berarti kan tadi kayak tadi loh. Ini A dan B. Ya, berarti kalau U-nya apa? U-nya ya berarti FB dan FA kan gitu. Nah, maka ini bisa kita ganti jadi integral dari FA sampai FB kan gitu. Nah, terus F aksennya biarin aja gitu ya. Terus Fx-nya tadi kita misalnya jadi U kan. Terus dx-nya tadi diganti dengan du per f aksen x. Nah, ini kan habis f aksen x-nya. Berarti tinggal sama aja kita nyari integral dari fa sampai fb
U di U kan gitu. Integral dari U di U apa? Integral dari X setengah U pangkat 2 kan gitu. Setengah U pangkat 2 yang nanti U-nya diganti dengan FA dan FB kan gitu. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan apa tadi? Dikira 10 ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin FA sama FB. Berarti FB kuadrat dikurangi FA kuadrat sama dengan 20 ya. Ini kita kali silang ke sana ini. Duanya. Nah, udah. Tinggal kita selesaikan aja. Yang ditanya FB ya. Nah, ini deh supaya kita nggak ribet ya. FA ini kita misalkan X gitu deh. FB-nya kita misalkan G ya. Supaya nggak ribet ya. Jadi kita punya persamaan apa? FA itu FB ya. Berarti Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 20 kan? Nah, di lain pihak di sini kita juga punya X itu nanti ditanya FB ya. Oh, X itu sama dengan 2 ditambah 2Y kan? Nah, berarti X di sini bisa kita ganti ya. Berarti Y kuadrat minus X-nya tadi diganti dengan 2 plus Y. Nah, kuadrat sama dengan 20 ya. Maka Y kuadrat min kuadratin 4 min cari plus ya. Plus 2 plus 4Y plus 4Y plus Y kuadrat gitu kan. Sama dengan 20. Nah, ini habis nih Y kuadratnya. Berarti tinggal min 4 min 4Y sama dengan 20. Berarti 4Y-nya sama dengan 16 ya. 16 ya. Berarti Y-nya sama dengan Y-nya sama minus ya. Oh, minus sorry. Minus 24 ya. Ke sana ya minus 24 ya. Minus 24. Berarti Y-nya sama dengan minus 6 ya. Oke, yang C ya. Oke. Yang ditanyakan Y ya. Oke. Ya, silahkan yang mau tanya dulu di list. Jadi supaya nanti jawabnya sekalian. Silahkan yang mau tanya. Yang pertama, Sakila kenapa FB kuadrat min FA kuadrat sama 20? Oke, nanti kita jawab. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kenapa bisa setengah, Kak? Oke, boleh. U setengah U kuadrat itu ya. Kenapa bisa setengah ya? Oke, boleh. Ada lagi? Kalian jawabnya. Kak, U-nya berubah jadi setengah U kuadrat, Kak? Oke, boleh. Nah, dijawab. Oke, ada lagi? Judi. Oke, sambil jawab ya. Nah, ini kita jawab. Kak, kenapa milih fx buat yang dimisalkan? Oke, pertanyaan bagus juga. Bisma. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi yang diketahui itu kan ini ya. Integral dari A sampai B, f aksen X, fx dx. Ya. Nah, tentu yang kita misalkan yang belum diturunkan ya. Karena nanti gini, ya kan ini tadi kayak gitu kan. Jadi integral substitusi itu kan kita misalkan apa, baru kita turunkan ya. Jadi yang dimisalkan ya jangan yang sudah diturunkan ya. Tentu yang belum diturunkan gitu. Dalam hal ini fx ya. Maka O sama dengan fx ya. Terus du per dx lalu gitu ya. Du per dx ada turunan terhadap x ya. Turunannya berarti kalau di sini dalam hal ini f aksen ya. F aksen x sama dengan dx sama dengan ini dikali silang aja ya. Du per f aksen x. Ya, dapat sini. Kita substitusikan ke sini ya. Integral dari A sampai B. Sekali lagi, A dan B ini adalah nilai X-nya. Untuk nilai U-nya harus kita ganti ya. Dalam hal ini U sama dengan Fx. Berarti kalau X-nya diganti A dan B, nah maka jadi U-nya FB dan FA ya.
integral dari FA sampai FB, F aksennya tetap, ini tadi Fx-nya diganti U, dx-nya diganti du per F aksen X, dicoret. Nah, berarti sama aja integral dari FA sampai FB, U, du. Nah, ini kan integral biasa. Integral biasa kan, kalau kita punya, kita ganti jadi X ya, mungkin itu nggak valid. Integral dari X, dx itu apa? Ya, pangkatnya tambah 1, ya kan? Ini kan pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1 itu kan 2 ya. Nah, kan berarti 1 per 1 tambah 1, X pangkat 1 plus 1 kan. Itu jadi setengah U kuadrat kan gitu ya. Nah, maka ini mengintegral dari UDU itu setengah U kuadrat kan gitu. Nah, tadi yang sudah pernah Kak katakan mengintegral tentu itu ya udah tinggal diintegralkan gitu ya. Mau substitusi yang atas kurangi substitusi yang bawah. Nah, ini setengahnya disimpan dulu juga boleh ya. Nah, setengahnya disimpan dulu karena konstanta ya. Maka ini U kuadrat sama FB ya dimasukin ya. U-nya diganti dengan FB, berarti FB kuadrat. Di sini dikurangi, dimasukinnya bawah, U-nya diganti FA, FA kuadrat sama dengan tadi ada setengahnya ya, depannya bisa kita kali ke sana jadi 20. Ya, maka ini jadi FB kuadrat min FA kuadrat sama 20. Jadi supaya sederhana ya, kita misalkan FB-nya itu jadi Y, FA-nya jadi X ya. Nah, tinggal dioperasikan aja. Ini berarti Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 20. Tadi di sini dapat X-nya bisa diganti dengan 2 plus Y ya. Maka dapat Y-nya negatif 2. 4 Y-nya negatif 24, Y-nya min. Nah. Oke, gitu. Masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Clear ya? Oke, kita seharusnya kan sampai jam 6 ya. Apa kita selesaikan dulu. 1,5 jam sampai jam 6. Nah, tapi kita, oh ya ini, kita jawab dulu ya. Kasihan udah tanya, nggak dijawab ya. Oke. Sekali lagi boleh ya teman-teman, materi kita minggu depan, matrik, kalau ada yang mau tanya, silahkan kirim ke nomor Kak Akib. Ada yang belum tahu nomornya? Aku kasih tahu kalau belum. 082 11 89 27 35. Oke ya, nanti kalau ada minggu depan soal tentang matrik ya, silahkan tanya. Nah ini bagus, dari siapa saya lupa namanya. Dari siapa tadi ya namanya? Oh ini udah. Dari Azumara. Oh Azumara nih. Dari Azumara. Nah, udah Azumara tinggal ngikutin aja, tinggal diintegralkan aja ya. Ini kebetulan tadi kita udah pernah bahas ya yang integral, yang ini fungsi linear tadi ya. Ini sama aja. Konstanta di depan X kan 1 ya. Berarti ini sama dengan 1/1 ya. 1/1 kan gitu. Nah, terus ini jadi 2 tambah 1 kan 3 ya. Jadi 1/3 X min A ya. Nah, X min A dipangkatkan 3 ya. Baru disubstitusikan X-nya dengan 0 sampai 1. Nah, ini sama dengan Fx ya. Itu sama dengan Fx. Udah tinggal kita substitusikan aja ya dengan 1 maupun dengan 0. Kalau kita substitusikan X-nya dengan 1, jadinya apa? 1/3 1 min A pangkat 3 ya. Dikurangi, kalau dimasukkan dengan 0, 1/3 0. Berarti min A pangkat 3 ya. Karena 0 ya. Atau kalau mau kita tulis lebih sederhana ya, 1/3 1 min A pangkat 3. Ini min A pangkat 3 itu kan min A pangkat 3 ya. Min ketemu jadi plus ya. Di plus 1/3 A pangkat 3. Oke, sudah kita jabarkan jadi ini ya. Nah, kalau sudah ditanya minimum. Nah, kemarin kalau ikut live class sebelum kita liburan ya,
kata kunci mencari min dan max itu gampang ya. Gimana kuncinya? Tinggal diturunkan disama dengankan 0 kan gitu. Agar fx minimum nilai a agar ya berarti nanti langsung ketemu ya ini. Udah diturunkan aja ya. Nah, ini gampang ini turunannya. Pangkatnya pindah ke depan ya, berarti jadi f aksen x-nya berarti sepertiga kali 3 1 min a pangkat 2 ya. Pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 ya. Ditambah sepertiga kali 3 a pangkat 2 ya. Ini sama dengan 0. Maka dapat apa ini? 1 min a kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, ini dikuadratin ya. 1 min 2a plus a kuadrat plus a kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau digabungin 2a kuadrat itu enggak dikali turunan dari 1 min a, Kak. Oh ya, dikali sama turunan 1 min a ya, maaf. Nih. Kalau yang aturan integral tadi seperturunan ya, tapi kalau ini dikalikan sama turunannya ya. Maka ini masih dikalikan dengan min 1 ya. Ini masih dikalikan dengan min 1. Dikali dengan min 1 ya. Jadi biasa, kemudian turun biasa aja. Pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1. Tapi ini masih dikali sama turunan yang di dalam. Kalau integral tadi seperturunan ya. Turunan dari 1 min A kan min 1. Makanya ada minusnya ya. Maka ini ada minusnya kan. Segini. Nah, berarti hasilnya apa? A kuadratnya habis ya. Jadi min 1 plus 2A sama dengan 0 ya. Berarti A-nya sama dengan setengah. Oke, gitu ya. Semoga menjawab Az-Zumara. Tanya. Ya, nanti boleh ada yang bertanya minggu depan tentang matrik ya. Oke, kalau gitu kita lanjut tentang aplikasi integral. Tadi sudah kita sedikit singgung ya. Integral itu untuk mencari luas. Nah, ini tadi kalau satu kurva ya. Bagaimana kalau kurvanya ada 2? Nah, kita gambar sekarang di sini ya. Nah, jadi kurvanya itu ada 2. Jadi kalau tadi atas batasnya fungsi fx ya, bawahnya itu sumbu x ya. Nah, tapi bisa jadi atasnya itu dibatasi oleh fx, bawahnya dibatasi fungsi gx. Nah, gini. Ini masih sama A dan B-nya. Nah, ini kan. Nah, kalau seperti ini, hasilnya sama dengan luasnya nanti integral dari A sampai B. Ingat-ingat ya, atas kurangi bawah. Nah, maka fx min gx dx. Ya, atas kurangi bawah. Oke, kalau sudah kita jawab, ada beberapa soal ya ini. Oke, Kak Akib bukakan yang sudah dikerjakan aja ya, sebentar. Supaya cepat. Bentar. Oke. Ya. Nah ini tadi atas kurangi bawah ya. Oke, coba kita bahas beberapa soal. Ini ada 2 soal. UTBK 20 tahun 2020 2021 keluar ternyata ya. Oke, kita jelaskan nih, sudah Kak Agib tuliskan. Oke, ada fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X ya. Itu sudah, sebentar. Nomornya, oh sebentar, nomornya malah, boleh sebentar. Ctrl C, kok ke Azam sih, ke everyone. Boleh ya ini. Oke, silakan. Kalau mau yang kita bahas minggu depan ya. Oke, ini ya ada 2 soal ini. Ya, kita gambar aja ya. Jadi kita sudah gambar, kita sudah bisa gambar fungsi sin sama fungsi cos ya. Sin itu yang bawah, cos itu yang atas. Yang ditanya dari 0 sampai pi per 2 ya, 0 sampai 90.
Nah, 0 ya sampai 90. Kalau kita lihat, ini kanan kiri ini kan sama ya. Enggak. Kanan dan kiri ini kan sama. Maka ya udah tinggal 2 kali aja dari 0 sampai 45 ya. Separuhnya di sini kan 45. Jadi integral dari 0 sampai 45 2 kalinya aja. Sekali lagi atas kurangi bawah ya. Atas itu yang mana? Atas itu yang berarti dalam hal ini atas itu yang cos ya. Ini kan atasnya yang atas ini yang cos, bawahnya yang sin ya. Maka cos min sin. Udah diintegralkan biasa tadi integral cos itu sin. Integral sin apa? Min cos. Terus 0 sampai 45. Substitusi yang atas kurangi substitusi yang bawah. Sin 45 setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Sekarang dikurangi yang 0 ya. Sin 0, 0. Cos 0, 1. Nah, sekali lagi kalau yang bawah dikurang ya. Maka hasilnya 2 kali. Ini kan jadi akar 2 ya. 2 kali akar 2 dikurangi 2. Ya, yang B. Nah gitu. Oke, satu lagi. Soal nomor 6. Misalkan fungsi F. Misalkan fungsi F. Ini 2021 ya. Kemarin nih. Misalkan fungsi F. Fx selalu positif terus setiap ini dan nah ini daerah D batasnya itu y-nya itu dari 0 sampai fx. Kalau x-nya dari min 3 sampai 4. Nanti bisa kita simpulkan ini apa? Integral dari min 3 sampai 4 fx dx sama dengan a gitu kan. Jadi luasnya katanya sama dengan a. Jadi ini ya kalimat kita yang ini itu bisa kita ubah jadi ini. Integral dari min 3 sampai 4, fx dx sama dengan a. Yang kedua, nah ini harus pakai substitusi. Ini ada 1 min per x, ini ada substitusi ya. Maka kita misalkan U sama dengan 1 min x pangkat min 1 ya. Nah, diturunkan ya, sekali lagi diturunkan. Du per dx-nya 1 diturunkan 0 ya. Min 1, sekali pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 ya kalau turunan. Atau jadi 1 per x kuadrat, dx-nya sama dengan x kuadrat du. Nah, terus sekali lagi ini 1/4 dan 1 itu nilai x-nya. Ya, kalau nilai U harus dicari, ternyata hasilnya min 3 dan 0. Diintegral dari min 3 sampai 0. Dah. Ini min 1 per x kuadrat ini diamin aja tetap. Min 1 per x kuadrat dikali FU. Nah, tadi dx-nya diganti dengan x kuadrat du dari sini ya. Dan sama dengan B. Maka kita dapat integral dari min 3 sampai 0. FU du sama dengan min B. Yang ditanya apa? Dari 0 sampai 4. Ya kan? Nah, adanya apa? Adanya tadi min 3 sampai 0. Ya. Min 3 sampai 4. Ya kan? Nah, harus kita kaitkan dengan itu. Nah, min 3 sampai 4 itu tentu sama aja min 3 sampai 0, 0 sampai 4. Kan gitu. Min 3 sampai 4 itu yang sudah ada ya. A. Min 3 sampai 0. Udah ada B. 0 sampai 4 yang ditanya. Yaitu Y misalkan. Ya. Maka dapat hasilnya A plus B. Gitu. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup sudah jam 6 lebih ternyata. Kak, itu kenapa batasnya 45, Kak? Oh, boleh. Ya, dari titik potong cos X dan Y. Ya, betul ya. Jadi gini, titik potong ya kan? Titik potong itu kan berarti hasilnya sama ya. Sin berapa dan cos berapa yang sama? 45 kan? 45 itu sinnya setengah akar 2, cosnya juga setengah akar 2. Jadi perpotongan di sini gitu ya. Perpotongan di sini itu di 45 ya. Nah, tadi kita punya sifat ya kanan kiri ini simetri. Berarti boleh ya kita cari 2 kali dari 0 sampai 45 gitu. Enggak 0 sampai 90, tapi 2 kali 0 sampai 45 gitu ya. Pi yang tanya. Kak, itu kenapa batasnya 45? Sama ya tadi karena perpotongannya. Jadi kanan kirinya sama. Oke, ada lagi? Cukup? Udah nggak ada yang ditanya? Oh, nomor 6. Boleh.
Oke, boleh jadi. Jadi sebenarnya ini soal-soal ini sudah pernah Kak Aki buatkan pembahasannya juga ya di YouTube-nya Alternativa ya. Jadi betul. Jadi nanti silahkan. Ini boleh juga ya sebenarnya kalau sebelum live kayak gini nonton dulu gitu ya. Jadi supaya pas masuk gitu sudah tahu apa yang mau ditanyakan ya. Tapi memang itu baru sampai apa ya? Saya lupa. Kak Aki belum selesai deh bikin videonya itu. Nanti ya kalau ini bisa kita lengkapi ya. Kayaknya baru sampai belum semua materi pokoknya. Lingkaran atau apa ya belum itu. Nanti kita lengkapi ya. Jadi boleh beberapa soal di sini memang sudah ada di channel YouTube-nya Alternativa ya. Itu. Oh, baru sampai suku banyak ya. Suku banyak pun ada yang salah ya kemarin. Ada yang WA Akib. Ternyata ada yang substitusinya kan keliru ya. Oke. Gitu ya. Nanti semoga kita bisa melengkapi ya. Sekali lagi yang belum jelas nanti bisa tonton di YouTube-nya Alternativa ya. Terus minggu depan kita akan membahas tentang matriks ya. Supaya nanti soalnya lebih beragam ya, nggak soal-soal yang sudah mungkin kalian sudah nonton di YouTube ya. Nah, pengen soal yang lainnya boleh nanti silahkan share ya soal tentang matrik ya. Karena sudah jam 6 lebih, kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan matematika saintek itu hari Senin 4:30 ya. Sama nanti ada PK kayaknya Kak Akib juga ngajar pengetahuan kuantitatif ya. Nanti kita bahas juga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Kita close.